Halo Sosius, kembali lagi pada seri kuliah Sosiologi Kepemudaan. Setelah membahas perspektif transisi, kali ini Sosiologi Perspektif akan membahas tentang perspektif generasi. Dalam tradisi sosiologi, perspektif generasi pada kajian kepemudaan diprakarsai oleh Karl Mannheim. Mannheim menyusun perspektif generasi dalam bukunya yang berjudul Essays on the Sociology of Knowledge tahun 1952. Meski buku tersebut menjelaskan tentang sosiologi pengetahuan, tapi Mannheim juga membahas kepemudaan. Mannheim mencoba menjelaskan pemuda secara sistematis melalui ranah sosiologi dan sejarah. Menurut Mannheim, dengan memahami problem generasi, maka struktur sosial dan intelektual dapat dipahami. Bagi Mannheim, setiap generasi selalu mengalami keniscayaan biologis. Maksudnya, semua individu di setiap generasi pasti akan tumbuh dan mati. Lokasi sosial dan konteks historis tentu membentuk nilai, kepercayaan, serta pandangan hidup bagi sebuah generasi. Mannheim membagi sifat generasi menjadi as a site, as an actually, dan as a generational unit. Generasi tentunya tidak terlepas dari lokasi dan konteks historis. Inilah yang dimaksud generasi as a site. Generasi as an actually menitikberatkan pada fakta bahwa di setiap generasi memiliki orientasi tertentu terhadap pengetahuan atau pandangan dunia. Sementara itu, sifat as a generational unit menjadikan suatu generasi memiliki identifikasi tertentu berupa sebuah ciri khas dibanding generasi lainnya. Walaupun teori generasi berasal dari Karl Mannheim, bukan berarti perspektif pemuda hilang begitu saja setelah Mannheim. Perspektif generasi muncul kembali ke dalam kajian kepemudaan sebagai tanggapan atas perspektif transisi. Jika Sosius sudah menonton perspektif transisi kemarin, maka Sosius akan tahu kalau perspektif transisi bersifat fix. Maksudnya, perspektif transisi melihat perkembangan pemuda secara linear dan pakem dalam aspek perkembangannya. Misalnya, transisi dari youth to adulthood, transisi dari ranah pendidikan ke dunia kerja, dan transisi lainnya. Selain itu, perspektif transisi memandang jika transisi pemuda bersifat universal, tahap-tahapannya tersusun secara rapi. Sementara menurut perspektif generasi, kategori pemuda bersifat relasional dan merupakan hasil dari konstruksi sosial. Hal ini kemudian berimplikasi pada definisi pemuda itu sendiri. Konstruksi dan makna tentang pemuda tidaklah sama dari waktu ke waktu. Misalnya, pemuda Indonesia dimaknai sebagai agen politis pada masa kolonial. Sedangkan pada masa Orde Baru, pemuda dimaknai sebagai pelaku pembangunan sekaligus objek konsumsi. Tahap-tahap kehidupan pada perspektif generasi bersifat kabur, kontras dengan perspektif transisi yang menganggapnya tetap. Batas-batas pada tahap kehidupan bersifat kabur karena perbedaan konstruksi akan kedewasaan di setiap generasi. Pada akhirnya, perubahan sosial secara makro akan membentuk generasi dan standarisasi kedewasaannya. Jika melihat pada kasus sejarah Indonesia, terdapat beberapa generasi besar, seperti Angkatan 45, Angkatan 66, Angkatan 98, dan Angkatan Pasca Reformasi. Pada beberapa generasi atau angkatan tersebut, pastinya manusia yang dianggap pemuda berbeda-beda. Nah, begitulah kira-kira perspektif generasi dalam kajian kepemudaan. Terdapat beberapa perbedaan dengan perspektif transisi, bukan? Nantikan kuliah Sosiologi Kepemudaan selanjutnya.